Kita mulai ya. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita sepakat untuk melakukan audiens kembali setelah beberapa hari kemarin ditunda karena sesuai dengan PT MUL, BCA dan Dinas Perkebunan. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, barangkali audiens ya dari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi masalah antara PT MUL atau BCA dengan kelompok petani itu sendiri. Ya, barangkali kita beri kesempatan ya, bapak-bapak ya dari PT MUL Perkebunan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di petani. Silakan. Jadi pertama yang saya hormati perwakilan anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati perwakilan daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan kami hormati perwakilan daripada PT Mana Unggul Lestari, dan saya hormati seluruh hadirin yang sempat hadir pada pagi hari ini. Jadi baik, perkenalkan nama saya Muhammad Masbil selaku perwakilan daripada Forum Mahasiswa Pemenang. Terima kasih Ibu atas kesediaan hari ini sehingga kami dapat difasilitasi langsung untuk bertemu dan berdialog dan menyampaikan seluruh permasalahan apa yang terjadi hari ini khususnya di PT Manakara. Jadi terkait permasalahan hari ini yang kami temukan bahwa dugaan pelanggaran yang kami temukan di PT Manakara Unggul, ada beberapa poin yang akan saya bacakan sebentar, yang dimana kami menganggap ini adalah penzoliman berat terhadap masyarakat Kecamatan Tomohon sehingga kami dari Forum Mahasiswa untuk berinisiatif melakukan rapat dengan pendapat yang seperti kita lakukan pada pagi hari ini untuk bagaimana kemudian seluruh permasalahan itu bisa kita kaji bersama dan menemukan titik benang itu sendiri. Dan masyarakat, hasil penelusuran awal di lapangan kami mencatat sejumlah masalah yang serius yang diduga melibatkan PT MUL. Yang pertama, ketidaksesuaian dan ketidaktransparan pengelolaan kebun plasma PT Manakara Unggul diduga tidak mengelola kebun plasma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Permentan Nomor 26/2027 Junto Permentan Nomor 98/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang perkebunan. Yang kedua, hasil penelusuran kami, masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Harapan berdiri sejak tahun 2010 dengan luas kebun 200 hektar dan kelompok tani di Jaratul 2A berdiri tahun 2011 dengan luas kebun 400 hektar. Ini berada di Desa Leling, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, dan kemudian menjalin kerjasama dengan PT MUL dalam bentuk pola kebun plasma. Para petani menandatangani akad kredit yang difasilitasi oleh PT MUL dan Bank BCA dengan nilai pencairan 54 juta rupiah sampai dengan 58
juta rupiah. Namun fakta di lapangan kami menemukan dana hasil pencairan kredit tidak pernah diterima secara langsung oleh kelompok tani, sehingga sertifikat plasma sampai hari ini, Ibu anggota Dewan, sampai hari ini ditahan oleh Bank BCA. Akibat, mungkin kalau tidak salah, akibat daripada menunggak. Ini kan kami menganggap bahwa kejahatan yang luar biasa, yang dimana masyarakat difasilitasi untuk mencairkan dana kredit, tapi 1.000 pun tidak pernah sampai ke rekening daripada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dugaan penggunaan material GLNC tanpa izin. PT MUL yang diduga menggunakan material tambang GLNC seperti tanah urung dan batu tanpa mengantongi izin resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengelolaan dana CSR yang kami anggap tidak transparan dan diduga manipulatif yang dilakukan oleh PT MUL. Diduga tidak menjalankan program tanggung jawab sosial di lingkungan CSR secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2027 Pasal 74. Sejumlah kegiatan CSR yang dilaporkan tidak pernah dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat sekitar. Bahkan terdapat dugaan bahwa pengelolaan dana CSR dimanipulasi atau direkayasa untuk sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sebagai bentuk tanggung jawab nyata, masyarakat terdampak operasional perusahaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami beberapa tuntutan yang kami rangkum berikut. 1. Mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin usaha dan operasional PT Manakara Unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, dana pengelolaan plasma termasuk status sertifikat masyarakat, perjanjian kemitraan, hasil panen, serta sistem pembagian keuntungan. Kemudian yang ketiga, meminta aparat penegak hukum serta pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini meminta aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan serta Dinas SDM untuk menyelidiki dugaan praktik tambang ilegal GLNC dan menindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran hukum. 4. Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman RI untuk melakukan investigasi dan potensi maladministrasi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan plasma aset masyarakat. Kelima, menuntut transparansi dan audit secara menyeluruh atas seluruh pelaksanaan program CSR PT MUL yang selama ini ditutup dan diduga manipulatif. Yang terakhir, 6. Mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Tomo dan sekitarnya untuk terus bersatu dan melakukan pengawasan kritis terhadap seluruh aktivitas perusahaan PT Manakara Unggul serta memperjuangkan hak-hak melalui jalur hukum dan gerakan moral. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah diamankan oleh masyarakat agar bagaimana kemudian hasil temuan dan kemudian tuntutan kami pada pagi hari ini itu bisa ditindaklanjuti. Cukup sekian dari saya, rekan tempat. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Dari aliansi, barangkali ya, untuk kita sama-sama tahu di mana titik permasalahannya. Barangkali kesempatan pertama kedua kasih kesempatan ke PT MUL untuk
menjawab atau menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat aliansi ini. Silakan Pak. Di tempat yang sangat terhormat ini, kami diberi kesempatan datang diundang. Baru kali ini saya datang. Dan ini juga terima kasih kepada adik mahasiswa, karena Anda saya bisa sampai di sini. Sekaligus pertama saya datang dan sekaligus belajar bahwa kalau undangan jam 10 undangan jam 11. Kalau saya biasa undangan jam 10 setengah 10 kita datang. Karena waktu sangat berat. Baik, adik-adik mahasiswa mungkin kalau saya bisa anggap anak-anak mahasiswa, karena saya sudah cukup 4. Saya juga mantan mahasiswa, 2 kali saya mahasiswa S1 di UNAS dan mahasiswa S2 di Surabaya. Jadi saya tahu, saya juga aktivis, tapi saya pindah sebelah kiri karena kena peluru karet polisi. Katanya peluru karet tapi polisi yang kena. Jadi saya berterima kasih. Cuma pesan saya ke depan sebelum saya jawab, kalau ada yang mau lapor hati-hati, jangan dimanfaatkan. Saya akan jawab pertanyaan adik, dan 3 masalah uang saya akan kasih data. Karena kita kesini bukan berbicara siapa yang keras suaranya. Kalau bicara keras suara aku juga besar, boleh. Tapi kita perlu data. Pertama ini lokasi. Kalau ini lokasi perusahaan perlu saya kasih informasi. Tahun 2024 kelas kebun tingkat 1 adalah petemu. Yang menilai itu dari dispo. Yang lainnya itu kelas 2. Jadi kalau petemu tidak sesuai perizinannya, bagaimana dengan yang lain? Ya. Yang kedua tadi mendolimi, seperti adik-adik lihat ya. Siapa sih yang tersolimi sebenarnya dan natural? Saya langsung ke yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Tambang ilegal. Kalau Bapak mau tahu, datang ke kabupaten berapa pembayaran kita tiap bulan dari itu. Ya. Yang keempat pembayarannya Pak. Bukan pembayarannya. Ini dari kami ini kan. Itu kalau udah ditanya, karena ada masing-masing. Kita izin itu penggunaan sendiri, bukan untuk penjualan. Jadi beda. Jadi makanya saya bilang tidak apa-apa sambil belajar, karena saya juga pernah mahasiswa. Terkadang apa yang kita pikirkan berkeras bahwa itu benar, setelah di kemudian hari sama. Saya dulu waktu mahasiswa tesisku itu bangga sekali. Sekarang kalau saya baca tesisku, banyak sekali salahnya. Begitu, tidak apa-apa itu pembelajaran. Yang keempat CSR. Saya yakin ada bukan orang Tomo. Tinggal di Tomo. Bukan kan? Tinggal di Tomo ada? Tidak mesti. Tidak mesti kami harus Begini deh. terkait masalah ini. Begini, Karena ini juga jangan masih dipotong. Jangan dipotong. Anda bicara saya tidak potong. Menghargai orang bicara. Cuman kan Bapak mengajukan pertanyaan tadi, Iya. hanya dijawab. Oke. Ya, Anda bukan orang Tomo, saya cuma menjawab orang Tomo atau bukan? ya bukan Pak. Ah, oke. Orang Tomo sendiri berterima kasih. Bukan cuma jalan proses perbaiki, satu jalan tadinya. Habis itu Tobada 7, Tobada 8. Walaupun kebun kita kecil di situ itu populasi, itu betul memperbaiki 25 kilo. Ya. Coba bandingkan dengan Astra yang ada di sana, KSM. Bahkan jalannya Astra kami memperbaiki jalan cowok karena terlalu sempit. Jembatan tumbang, siapa memperbaiki? Saya lompat yang ketiga ya. Jadi maksud saya hati-hati. Kalau bukan petemu yang memperbaiki itu pada 7 dan 8 itu tidak akan tembus. Anda boleh masuk sekarang bawa sedan. Dan Tokoyo langsung ke Tumada dan 8 bawa sedan aja yang pendek itu tembus itu. Periksa. Ya. Karena kita tidak menggunakan uang pemerintah. Kalau uang dana sosial pemerintah boleh. Ini barangnya dana pribadi saya. Ada orang mau makan 10 orang, yang saya traktir 8 orang. Anda tidak boleh mengatakan kenapa 2 orang dari traktir. Anda melanggar. Itu CSR perusahaan. Memang ada, tapi tidak ada ketentuannya. Jadi tidak boleh dia audit CSR itu.
Begitu. Yang kedua, saya bandingkan ini. Di Sulawesi Barat tahun 2024, PT Mulu mendapatkan penghargaan Sidakarya. Itu tidak bisa didapat kalau ada pelanggaran di dalamnya. PT Mulu juga sudah punya sertifikat halal, ISPO. Jadi saya kesini sengaja supaya jangan liar ini ya, jangan memanfaatkan, jangan karena ada orang calon kepala desa memanfaatkan aja. Saya sebenarnya ingin sekali ada petani yang datang. Saya mau tahu petani ini berapa tebal sih asal mampunya. Kalau saya kasih lihat data, Anda akan malu membela. Ya. Saya kasih lihat datanya ya. Yang ketiga saya lompat. Jadi kalau yang pertama boleh tanya dinas perkebunan perizinan kita. Yang ketiga boleh tanya kabupaten urusan bagian pajak. Yang keempat CSR boleh lihat jalan di Tomo. Bahkan sampai ke Topoyo kita perbaiki. Itu sebagai CSR. Yang ketiga, yang kedua kita lihat ya, daripada kita berdebat kita kasih lihat biar paham juga sejarahnya itu plasma bagaimana. Ada yang kredit rumah nggak? Kredit motor mungkin. Kredit motor ada. Susah menjelaskan. Tapi tetap saya sampaikan kalau saya di sini. Karena ibarat dokter begini, Anda membela petani. Petaninya tidak ada yang datang. Padahal saya serumah di sana. Iya kan? Nah, saya infokan ceritanya karena dia ada anggota dewan biar nyambung pada. Jadi plasma itu begini ceritanya. Karena tadi kan nanti tidak menyentuh uang, saya jawab. Jadi sama dengan kalau rumah developer boleh petani. Anda mau kredit rumah, kau tanda tangan berapa tahun melunasi 10 tahun, 15 tahun, 12, 20 tahun, kan beda harganya itu. Ada bunga. Tanda tangan sah 12 tahun atau 20 tahun, harga 370 juta. Tanda tangan. Oke, dikasih kunci rumah tinggali. Yang bayar rumah itu adalah orang bank developer, bukan diserahkan ke pembeli rumah. Jadi PT Mulu membuka kebun yang membiayai orang bank. Jadi tanda tangan uangnya itu membayar ke PT Mulu sebagai apalis, penjamin. Kalau rumah penjaminnya developer, kalau kredit penjaminnya dealer. Kalau masyarakat mau langsung pinjam di mana orang bank mau kasih? Orang bank tidak mau berurusan ke orang per orang, rumit. Jadi perusahaan apalis. Jadi ada namanya biaya investasi. Ada bunga investasi selama 4 tahun. Setelah 4 tahun jatuh tempo, disitulah kita bicarakan biaya pembukaan segini. Nanti kita tunjukkan biaya pembukaan 37 juta, bunganya selama 4 tahun 10,9% menjadi 58 juta. Yang dia sebut itu surat 54, ada yang 58 karena bunganya berbeda, karena tahunnya beda. Dari 54 ini bersepakat mau lunas berapa tahun? Dia pilih 8 tahun. Bunganya selama 8 tahun itu per tahunnya 8% atau sama dengan 43%. 54 juta dikali 43% menjadi 94 juta. Itu. Jadi setelah ini panen, ini petani yang ngerjain. Tunggu sini Pak, bisa? Ya. Saya jelasin dulu biar paham. Ya, ini Pak, tolong dibuka data. Iya, saya kasih dulu gambar biar paham. Ya. Supaya kita tidak berbicara angan-angan ini. Saya kasih penjelasan. Kan tujuan kami di sini Pak ingin meminta kejelasan. Iya, saya mau kasih data. Saya bilang tadi makanya saya kebelakangkan. Saya kasih dulu pemahaman biar lihat data paham. Ya. Kalau saya waktu ngajar mahasiswa begitu biar dia paham. Jadi ini yang dikelola. Dulu bayar semua kita yang kelola. Ya. Gua kurang, begitu gua mahal, dia minta kelola sendiri. Tahun 2020, 2021 gua mahal di atas 2000. Sebelumnya waktu 500.000 enggak mau. Dia kelola sendiri. Sejak 2021 itulah dia kelola sendiri, ada oknum, tidak semua petani, ada oknum tidak bayar sampai sekarang. Orang lain lunas dikasih sertifikat, dia tidak lunas, bagaimana minta sertifikat?
Ya. Ada lagi wacana berkembang, kan waktunya sudah habis. Sebenarnya tahun 2026 baru habis, atau 2012 tahun dari 2020, 2022, 2023. Ya. Itu. Jadi sejak itu mulai kacau. Dia ada yang mau dulu 2021 saya belum datang di sini pas saya datang. Tuntutannya kelola sendiri. Ya, perusahaan berbayar dikasih lah. Nah, disitulah mulai keenakan tidak bayar. Padahal aturannya 30% untuk petani, 70% untuk bayar utang. Ya. Dia ambil semua. Tapi kita hanya kesadaran, Pak, utang itu nanti dibawa mati loh. Ya kan? Utang harus dibayar, apalagi dia muslim semua. Ya. Itu. Tapi sampai sekarang tidak bayar. Apakah kita bawa polisi memaksa? Tidak. Kita tidak ada disembunyikan. Kenapa? Kalau saya tipu ini tidak menambah gaji saya. Kalau saya juga tambahin tidak bisa. Andai kan ada petani saya suruh tanda tangan sekarang. Maunya apa? Mau bayar itu tanda tangan. Mau kurangi jumlah pokoknya tanda tangan. Itu di depan polisi jangan lagi berubah-ubah. Kalau mau tanda tangan, saya tidak mau bayar memang Pak. Saya bertanggung jawab. Karena kita sudah 4 kali ya. Ini pertama diakui, kita kasih penjelasan bunga ini, oh angkat tangan semua di rapat di desa. Kalau begitu menyerah kita Pak. Lo utangmu segini, tanda tangan. Dia kelola. Pakai nomor-nomor saya protes, tapi aturan saya sudah keliling ini, saya baru di sini. Begini. Kita sudah ada aturan di situ. Coba ada isinya apa? Yang itu permintaan apa itu bapak dalam masalah karena ada di situ. Dan kebicaraannya itu dilatihkan supaya kita ada bahan untuk mengkaji persoalan ini, persoalan perhitungan persoalan perhitungan adalah perhitungan ini adalah bagian dari perhitungan yang dibuat oleh pihak bank. Ya, jelas ya. Jadi tugas kami hanya mengelola kebun dari hutan menjadi kebun. Jadi yang disarankan untuk 4 tahun ya. Jadi kan tidak bisa karena ini kayak itu saya kasih tadi contoh mutan motor, mutan rumah, bank tidak itu berhubungan langsung dengan itu. Depot ya sebagai penjaminnya, jadi ini kita penjaminnya. Andaikan kalau uang ini sudah disedia itu 5 tahun tidak bayar. Jadi perjanjian inilah yang dijelaskan tadi simulasinya adalah bukan simulasi, ini lampiran dari naskah yang dibuat oleh pihak petani dengan bank. Dinotariskan. Ya, bisa Ya, ada aturan ini memang yang sesuai dengan Permentan 98 yang tadi Adik sampaikan. Coba tanya orang di situ. Itu berlaku secara nasional. Ya, 70-30 itulah perjanjian kemitraan perusahaan. Ini betul-betul dibutuh gambar. Ini setiap bulan kita rapat di Betari loh. Bulan ini sudah sekian masuk, sisa utangmu sekian. Bulan depan ibu lunas, dikumpul beberapa. Jadi kalau bilang tidak transparan, saya tidak mengerti juga. Kalau bilang menjual ini, saya juga tidak mengerti di posisi mana. Kecuali kita yang panen, tidak dikasih harga 70%, itu menjual ini. Ini dia yang panen 70%, itu tidak di store. Iya, karena begini Pak, tapi ada mahasiswa Murah Adikian. Perkenalkan saya Muhammad Wijaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang mengagendakan rapat hari ini. Siap. Sebelumnya kita jadwal tanggal 20 ya, bisa kita salah. 19 ya, kita geser ke tanggal 20. Bang Besia hadir ya? Tidak ada. Kenapa tidak? Baik, terima kasih. Supaya alur diskusinya agak clear. Pertama saya mau tanyakan dulu terkait soal isi surat yang disampaikan oleh ini menyangkut soal 4 poin
dan kemudian itu didasari dengan dan saya juga sudah dapat informasi dari mantan desa Leli ya. Disampaikan bahwa ada beberapa sertifikat masyarakat atau dokumen lah yang kemudian itu dipegang oleh pihak perusahaan. Dan sekian tahun saya kurang tahu persis jumlah dan angka atau selama kapan itu perusahaan memegang dokumen itu, namun beberapa pihak merasa dirugikan. Itu katanya ya. Nah, saya tanya model seperti apa aspek kerugian yang dimaksudkan. Ada proses perjanjian di awal sewaktu PT Mul ini membangun, kemudian meminta pembukaan lahan bekerjasama dengan masyarakat dengan jaminan sertifikat atau sopari atau apalah namanya. Kemudian itu melakukan perjanjian kerjasama. Katanya seperti itu. Mereka merasa dirugikan dengan komitmen yang ada yang dibangun. Satu, yang kedua, setelah masa kontrak yang ditentukan, kasih fokus dulu di sini. Saya tidak mau ada debat tebal supaya jelas apa yang disampaikan oleh adik-adik dengan apa yang akan disampaikan oleh perusahaan. Hanya ini akan timpang karena tidak ada BCA. Itu dulu saya mau dapat penjelasan kira-kira. Apakah benar ada dokumen anggap merugikan masyarakat? Kira-kira 20 itu dulu bisa dijelaskan. Silakan. Mana dokumen? Wakil Ketua yang terhormat hadir di sini sesuai dengan undangannya. Baik Pak, tentang sudah jelaskan, tapi saya ulangi. Jadi sertifikat tadi itu di notaris dia yang menyerahkan ke bank. Menyerahkan Ya. Jadi kan ini Pak di atas ada sistem pinjamannya. Pembiayaan berapa, bunga 4 tahun berapa, setelah itu 8 tahun berapa. Dari mana yang misalkan tas biru? Tas biru dari mana? Anggota. Untuk celana. Celana apa? Celana pendek. Nah, Jadi saya lanjut Pak. Jadi teman-teman lain yang kita sudah 2 kali penyerahan sertifikat karena dia lunas, dia menyetor. Ada beberapa oknum tidak pernah sudah 5 tahun tidak bayar. Jadi dia panen sendiri, dia jual sendiri sebagai swadaya, dia ambil sendiri padahal seharusnya 30% petani, 70% bayar hutang. Dia ambil 100%. Nah, kebetulan Bapak nyebut nama tadi, ada ini tadi saya tanya Pak. Ya, bukan orang Tomo, bukan juga petani. Jadi agak sulit. Tuntutannya itu berbalik dengan kenyataan di lapangan. Jadi, makanya sebenarnya saya berharap ada petani datang Pak. Saya mau lihat seberapa tebal muka malunya. Ya. Kita tunjukkan Bapak biar lihat ini. Jadi saya tunjukkan ke orang yang melapor. Dia minta sertifikat tapi tidak pernah bayar. maksudnya tidak pernah bayar. Ini suratnya. Kredit. Siapa yang harus bayar kredit? Ya petani. Petani Pak, kan 70-30 dari Oke. SPC. Sewaktu melakukan pinjaman di bank itu yang bertanda tangan mereka Mereka, difasilitasi oleh ketemu. kita kan apa ada sebuah perusahaan. Saya kasih contoh tadi ada ibarat membuat kredit Pak. Jadi bank itu membayar kredit broker, bukan kepada yang membutuhkan. Oke. Gitu. Begitu prosesnya. Iya. Lalu mereka dengan secara sadar itu menandatangani. Ya. Sekian Iya. orang itu. Iya. Proses pencairan di banknya itu mereka yang langsung cek. Bukan Pak. Dia setelah dia mengakui bahwa Mengakui apa? mengakui jumlah ini di atas pembiayaan. Enggak. Saya tidak bicara itu. Sewaktu pencairan di bank, mereka yang tanda tangan langsung datang ke bank atau seperti apa? Itu ke notaris sih. Siapa yang mencairkan uang mas? Ketua-ketua kelompok. Masuk ke rekening? Bukan. Ini kan membayar kemudian yang sudah dibuat di perusahaan. Ya. Jadi diganti biayanya. Ya, boleh. Setelah tanda tangan, kita serahkan. Dan ini saya kan bukan ahli keuangan. Iya. Supaya clear ya. Yang meminjam adalah masyarakat. Iya. Yang bertanda tangan adalah masyarakat. Yang mencairkan adalah siapa?
Dia Uangnya itu membayar dicarikan oleh siapa? Dia membayar Pinjaman yang dipinjam di Bank BCA itu, apakah langsung masyarakat bersangkutan yang meminta pencairannya, Iya. menandatanganinya dan menerimanya? untuk menerima uangnya enggak Ke siapa uangnya? ke perusahaan. Nah itu. Kalau itu dia ke perusahaan, apakah setelah ditandatangan telah terjadi kesepakatan bahwa uang itu akan dialirkan ke perusahaan, atau itu kebijakan perusahaan? Bukan, dia punya surat kuasa Pak untuk mewakili pencair Surat kuasa dibuat oleh petani. petani. Seluruh petani Diserahkan ke perusahaan menguasakan. berapa orang Pak jumlahnya? Petani? Iya. Ada semua Pak. Datanya berapa orang? Ada 800. Berapa? Kita petani kurang lebih 800 orang. Oke. Setahu saya, perbankan itu tidak akan bisa melakukan pencairan kalau bukan yang bersangkutan yang mencairkan, Pak. Kecuali ada akte notaris. Iya. Ya. Bisa diperlihatkan akte notaris? Bisa. Saya tidak bisa berkata karena kan Iya. Karena begini supaya ini clear, gitu Ya. kan? Karena DPRD itu tempatnya masyarakat untuk mengadu. Kita mau baik, tentu dengan nama besar PT MUL ini kan sulit juga kita mempercayai segala informasi. Karena itu perlu kita clearkan. Ditambah lagi dengan adanya masuk permintaan untuk melakukan audiens atau rapat dengan pendapat dengan perusahaan dan juga pihak BCA. Dilengkapi dengan tanda tangan Tangan yang oleh masyarakat yang kuasa. Ya. Oke, coba lihat satu. Yang kedua, uang itu ditransfer ke rekening perusahaan. izin sedikit dulu mungkin Pak, sebelum lanjutnya. Jadi perusahaan di sini tadi sampaikan dia apalis. Ya. Artinya dia penjamin untuk diberikan pinjaman bank terhadap petani. Ya. Perusahaan yang Jadi, menjamin. Ya. Jaminannya apa? Dijamin untuk membantu karena dia kan bergerak. Bukan itu. Anda menjaminkan apa ke bank itu untuk meminta bantuan kepada masyarakat? Begini, apalis itu dia akan maksud adalah jaminan Iya. bahwa dia bergerak di sektor perkebunan. Oke. Kalau saya menyerahkan langsung ke petani, tidak ada jaminan Pak. Oke. Bahwa bank, jadi bank tidak mau. Iya. Jadi dikasihlah perusahaan itu sebagai jaminan untuk membangun perkebunan sawit petani. Oke. Jelas ya, clear ya. Iya. Habis itu kita kerjakan hutan kita buka. Iya. Setelah pasca pembukaan kebun, setelah dibuka LC dan tahapannya penanaman sampai produksi, baru kami bayar. Oke. Katakanlah 3 tahun. Iya. Oke. 4 tahun. Dan itu 4 tahun. 4 tahun. Itu belum jatuh akad. Sehingga perbankan menentukan bunga dengan pokoknya Oke. selama 15 tahun. Oke. Itulah simulasinya Pak. Pokoknya. Oke. Clear ya? Iya. Clear. Oke. Jadi bunga yang dari bank itu dibebankan kepada perusahaan atau masyarakat. Ya masyarakat. Mereka harus membayar apa selama Dari 4 hasil tahun? produksinya. Kan belum produksi. Bukan 4 tahun, setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Iya. Jatuh akad namanya. Oke. Ini Pak, saya ulangi nih. Iya, iya. Ya. Pembiayaan awal ini ya. Baca naskah saja. Ya, uang 4 tahun, dia berbunga 10% per tahun, total bunganya 800 selama 4 tahun. Jatuhlah akad Pak menjadi 2,7 pinjamannya dalam 50 hektar ini. Disinilah kita bersepakat mau lunasi berapa? 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Dengan masyarakat. Iya dengan masyarakat. Waktu itu dipilih mungkin 8 tahun. Oke. Makanya dihitung bunganya selama 8 tahun ini menjadi bunga 1,5 M dengan bunga per tahun 7,23%. Oke. Ya Pak. Inilah yang dikredit petani Pak. Iya. Jadi pada waktu 4 tahun masuk tahun ke-5 produksi itu area kita serahkan ke petani. Jadi mereka kerja juga sebenarnya. Di atas 2.000 demo itu kelola sendiri, kita serahkan, kita oke lah, kita dengan niat masih percaya. Dari situlah sampai sekarang tidak bayar, tapi itu beberapa orang aja, termasuk yang melapor Bapak tadi. Ya, karena itu tidak bayar. Dia melapor ini. Untuk saya tidak rekam, tapi saya sengaja kalau dia datang, selama ini saya lindungi harga dirinya, tapi kalau dia datang saya sampaikan semua. Jadi masyarakat ini yang meminta sertifikatnya rata-rata belum menyelesaikan. Ke bank. Belum lunas. Ke bank ya kan? Ke bank. Iya. Ke bank. Boleh kita tunjukkan Pak, ada sisa 10. Berarti itu sertifikat ada di bank. Di bank. Di bank BCA. BCA. Cuma Bapak tidak boleh berhadapan langsung dengan petani karena dia melalui apatis.
Sama dengan kalau kredit rumah, orang bank tidak langsung pada penghuninya, tapi kepada itu. Kredit mobil, orang bank atau pembiaya langsung jadi biaya. Tapi yang penting ini Pak, artinya kita harus hati-hati di sini bahwa ini memang melalui proses akad, kesepakatan, bahwa uang itu dicairkan atas kesepakatan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Iya, Permintaan 98. iya. Itu di dulu. Ya, ini ada semua di notaris seperti itu. Karena yang kita khawatirkan ini pikiran kita ya belum memahami secara substansi apa yang menjadi masalah. Mereka disodorkan slip untuk menandatangani saja, katakanlah pencairan begitu di bank, kemudian uangnya itu cair, mereka tidak tahu gitu. Misalnya, karena banyak kejadian di beberapa perusahaan yang lain. Nah kalau itu yang terjadi memang pasti persoalan, karena di situ ada unsur penipuan. Tapi kalau memang melalui akad, kemudian disepakati, sekarang tinggal kita bicara komitmen perjanjiannya itu memang mereka yang harus melunasi. Prestasi, Ini kelompok, kalau utang pribadi itu wajib jadi Dengan jumlah 800 orang lebih. Ya, 800. masing-masing kelompok. ini saya bawa hanya khusus saja Pak. Ya. Sebenarnya saya tidak bisa kasih link dan dokumen penting. Iya, iya. Yang bisa saya perlihatkan Jadi hakim saja di atas yang itu kuasa kan hukum saya. rekap dari situ. Iya. Hanya 200 hektar intinya kelompok yang dipermasalahkan kan. Karena ini saya tidak bisa perlihatkan. Yang bisa oleh hakim dengan kuasa hukum saya. Karena waktu saya diskusi dengan Pak mantan saya ini kebetulan ketemu di Warkop Merdeka. Ya. Dia sampaikan bahwa kami punya sertifikat itu ditahan. Dia kata dulu. Dia tidak bayar. Dia berkas wakil. Kata dari sini dia saya sih dia dikasih malu Dia paling luas, 8 hektar. 8 hektar. Waktu dulu minta kebijakan dan bayar pemohon persiapan pileg bisa Di Bandung. Nah, habis pileg Pak membayar utang dua. Tidak pernah saya heran juga. Kita di bawah tidak ada. Kok tiba-tiba ada di sini. Nah, itu ya. Jadi ada mahasiswa. Tidak, jadi begini mau data ya. beberapa minggu lalu memang itu beberapa masyarakat termasuk mantannya sama. Jadi ini Seharusnya dia yang tertulis sebuah surat. Tentu ini juga. Kenapa Tidak mesti juga. Tidak mesti juga karena kita ingin mencari informasi dan data. Ya, siap. Tidak serta-merta itu harus yang bersangkutan juga yang harus mengadu. Boleh juga dengan mereka, apalagi sebagai aliansi yang tentu mungkin proses sebelumnya sudah ada komunikasi. Ini yang mungkin dipertanyakan. Hanya ruang untuk diskusi sehatnya memang harus ke DPRD, ya, bukan dengan demo dan sebagainya. Seharusnya yang dianggap korban harus adil. Masa ke dokter orang sakitnya tidak dibawa? Kan tidak baik. Nah, Kayaknya ada kan kasihan. Kalau dengan Makanya kami di sini Pak Merdeka tadi ingin menyampaikan terkait ketransparansinya Bapak selaku perwakilan dari PT Manakarta. Jadi kan hari ini sudah dibuka Pak, kita sudah audiens. Oh ternyata begini. Ini yang kami harapkan. Kalau misalkan ada pelanggaran, tolong anggota DPR tidak lanjuti. Tolong. kalau wakil Pak Ketua mau lihat orang-orang ada coba contoh ya. Contoh ya, kita papakan di sini. ada Pak. Biar yang lain juga bertanya. Karena saya memang ada langsung Pak. Jadi saya bukan perwakilan, saya dipimpinannya langsung biar cepat penyelidiknya. Ya. Saya tidak mau belain dia ya. Bahkan kan sudah polisi jadi Kita langsung aja tidak restoran perorangan. terima kasih kita ada kelas begini dan makasih banyak ada kelas seperti ini. Penyetorannya Pak dari tahun 2014. 2014. Ya, mulai sudah di setor, ada penyetoran. Ya. Mereka menanam, mereka yang menggarap, mereka yang panen, kita yang beli hasilnya. Hasilnya itu dibayar sama Pak. Masalahnya dia semua Pak Wakil. Dikantongi semua dia. Bukan jual Sudah kita bayar. Iya. Oh tidak langsung dipotong. Harusnya begitu. bukan jual ke kita Pak, jual ke pengumpul. Ya, padahal Pak Plasma itu harus. Kalau jual ke kita potong. Jadi ada selingkuh dia sebenarnya. Itu akhirnya tidak semua. Tidak semua yang bermasalah saja yang Kurang lebih berapa orang kira-kira? Ya inilah yang memungkinkan
kasus. Kelompok ini aja Pak, kalau kelompok Kira-kira lain berapa orang itu? ini ada 22 Oh, sedikit. dari 18. Makanya saya tidak. Jadi komitmen yang seharusnya PT MUR ini yang membeli ke masyarakat, ya toh? Katakanlah saya, oke sini yang kita kerjasama ya. Begitu 45 tahun. Kita rawat sampai panen. Begitu panen kita serahkan. Ya, begitu ya kamu juga tanam sawit ini kita coba toh. Nah, begitu dia hasil, saya beli. Ya. Dalam perjalanan sudah mulai ada percintaan ini dengan pihak lain. Setelah itu komitmen dengan katakanlah harga mahal, alasan dan sebagainya kan. Begitu itu jalan, utang yang saya punya di BCA yang dokumennya yang dikerjasamakan sebelumnya, saya tidak bayar lagi sekian tahun. Begitu saya tahu, tiba waktunya sertifikat mau diambil, saya minta ke bank. Bank tidak kasih. Kenapa tidak kasih? Utang belum selesai. Kenapa tidak dibayar? Karena mereka tidak bayar sendiri. Itu real ya? Oke. Nanti juga kita akan konfirmasi lebih jauh supaya clear toh. Itu bahasa perusahaan. Adik-adik dengarlah toh. Dan ya tidak ada perbandingan data. Maksudnya tidak ada perbandingan data, mereka bisa menampilkan data dengan penjelasan rasional. Nanti kita tinggal tunggu kalau memang ini akan berkembang, ya kita tinggal tunggu masyarakat ini. Masalah SPH Pak, tanda tangan. Kita kan ada yang mengunduh kurang pokok. Itu sertifikat berapa tahun? Katakanlah kontrak 12 tahun harus simpan di bank. Ada yang Kecuali bisa dilunasi sebelum 12 tahun diambil. Dan sudah ada yang ambil. Ada banyak. Oh ada. Sudah ada yang ambil. Kita sudah 2 kali Pak Pengambilan. Artinya bagi yang jujur dan mampu. Betul. Oh. Mengikuti prosedur. Jadi tidak semua ini tertahan semua. Sedikit yang tertahan. yang tidak lunas. Hah? Yang tidak lunas. Yang tidak, tapi yang lain yang sesuai prosedur sudah ambil semua. Oh. Saya kira teman-teman Kalau kapan waktu dibutuhkan bisa dihadirkan mereka itu yang katakanlah 1-2 orang contoh yang pernah clean ya. di media Clear ada di situ. di media. Ya artinya begini. Boleh. Kita tidak boleh memojokkan teman-teman adik-adik dari forum karena ini juga menjadi mereka adalah perwakilan untuk menyampaikan itu. Dengan jalan RDP kita mau cari tahu betul tidak informasi ini atau tidak. Izin Pak Wakil, saya tidak potong. Membantu Ya harus kita terima kasih karena sudah ada ruang. Karena kasus ini saya sudah polisikan juga dulu. Oke. Ya, bahkan mau sampai pengadilan. Ya, cuma kita ini kan masih negosiasi kekeluargaan Ya. terus. Nah, alhamdulillah pada hari ini Pak Wakil kita dibuatkan ruang dan kelas ini lebih transparansi dan kita perlihatkan datanya. Tapi bukan mempermalukan orang ya. Jadi itulah yang kita agak Saya sih berharap ada orang yang motif sedikit. banyak dibilang tidak ada orang yang harus Ya, Paham, terus Pak. mempermalukan orang kan? Ya. Ya, karena hanya 1-2 orang. Ya. Kami takutnya hanya segelintir orang yang Enggak kan begini juga. ya. Saya kira kehadiran bertemu ini memperjelas kondisi. Jadi besok lusa ketika terjadi lagi katakanlah informasi masuk, surat masuk, kita sudah bisa sampaikan begini kondisinya. Kecuali ada data pembanding. Tapi sepanjang tidak ada data pembanding yang bisa membantahkan ini, susah itu. Sulit. Kalau ada yang taat, kelompok yang lain ada yang taat. Itu namanya. Yang jelas kepala apa dari perkebunan. Nah ini foto penerimaan sertifikat. Tahun berapa ini? Kapan penyerahan? Sudah 3 kali kita penyerahan. 2024. Dari BCA menyerahkan ke? Iya, dari Bank Indonesia langsung. Karena dia sudah lunasi. Sudah dia. Artinya kaya ini orang. Begitulah Apa Pak Wakil. bedanya tuh? Pak Wakil. Tadi kita sudah memanggil pihak perusahaan yaitu PT Manakara Unggul Lestari selaku pihak perusahaan yang dimaksudkan oleh adik-adik dari Forum Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sulawesi Barat. Ya kita tanyakan dari 4 poin yang menjadi tuntutan sebagai isu tuntutan mereka. Ya, ternyata semua terjawab dengan jelas versi perusahaan. Apalagi tadi kan pihak Bank BCA tidak hadir, kemudian dari pihak masyarakat yang terkait secara langsung sebagai masyarakat yang dirugikan juga tidak hadir sehingga tidak ada data pembanding. Tapi dari penjelasan terkait soal katakanlah adanya sertifikat masyarakat yang tertahan di Bank BCA itu memang karena ini penjelasan perusahaan memang karena utang yang
bersangkutan itu atau kredit yang bersangkutan itu yang ada di Bank BCA itu tidak diselesaikan, sehingga sertifikat itu tetap harus tertahan sebagai jaminan pegangan bagi bank kepada yang bersangkutan. Nah, ya lalu yang kedua, kenapa kemudian pihak perusahaan dari penjelasannya tidak bisa mengontrol itu, karena banyak petani yang menjual hasil sawitnya itu tidak lagi dengan mitranya, tidak lagi dengan PT MUL, sehingga mereka sulit untuk mengontrol bagaimana pemotongan atau mengontrol bagaimana supaya masyarakat petani ini bisa membayar utang yang ada di bank atau kredit yang ada di bank per bulannya itu. Nah, itu yang terjadi menurut penjelasan sekali lagi dari pihak perusahaan. Nah, kemudian ditampilkanlah data-data mana yang sudah selesaikan. Informasi awalnya bahwa semua masyarakat sekian ratus orang itu sertifikatnya ditahan. Ternyata kurang lebih 20-30 orang saja yang sertifikatnya ditahan di Bank BCA. Selebihnya itu sudah mengambil. Dan tadi ditampilkan data-data foto penyerahan sertifikat dari bank ke pihak masyarakat yang sudah menyelesaikan utang di bank. Jadi ini fair bahwa informasi dan penjelasan dari PT MUL itu terjawab dengan baik. Nah, tadi dari pihak forum mahasiswa kita sudah sampaikan kalau memang ada data pembanding silahkan ajukan kembali untuk kemudian kita lakukan rapat dengar pendapat untuk lebih memperjelas. Jadi sementara itu bahwa memang pihak perusahaan clear penjelasannya dan cukup jelas bagi kita. Dari 20 set. Hasil RDP-nya tadi nih Pak. Ya alhamdulillah kawan-kawan dari mahasiswa bisa menerima, dengan juga dari wakil ketua DPR kami mengucapkan terima kasih memberi kesempatan untuk menjelaskan data-data yang kita peroleh, dan kita sudah jelaskan mengenai sertifikat. Kalau lunas diserahkan, kalau belum lunas ya tidak diserahkan. Jadi intinya belum melunasi saja itu Pak? Ya kalau sudah lunas diserahkan. Itu ada sekitar berapa sertifikat yang? Oh saya tidak hafal, tapi masih banyak itu sertifikat. Ratusan kira-kira Pak? Perkiraan Persentasenya? Ratusan apa? Ya masih ada. Masih ada ratusan. Setiap kelompok kan masih ada yang yang lunas. Karena memang waktunya ini kan baru batas tahun. Ada tahun tanam 2012, 11 itu kan memang tahun 2026 baru. Tapi biar bukan waktunya sebenarnya, tapi pelunasannya. Ada orang melunasi dari awal, sisa 10 juta, 20 juta langsung dia lunasi supaya dapat sertifikat. Itu kan ada kerjasama awal dengan pihak perusahaan. Terus kenapa bisa terjadi penahanan itu sampai tidak bisa apa masalahnya? Ya itu karena sekarang ini kan dia kerjakan sendiri kebunnya mulai dari 2021. Terus sekarang sudah banyak pembeli buah, jadi dia jualnya ke pihak lain atau penampung atau timbangan. Jadi kita tidak terpantau, jadi kita tidak bisa foto karena dia jual ke pengumpul ya, bukan ke perusahaan. Ada berapa kelompok tani nih Pak yang masih bermasalah saat ini? Sebenarnya yang lain ada cuma kelompok tani HB aja. Itu pun tidak semua ya, jadi beberapa orang. Makanya kita juga heran di wilayah kita kok ada adem aja, tiba-tiba ada begini. Yang menjadi masalah ini bukan orang tomo dan bukan petani, jadi kan tidak nyambung sebenarnya. Tapi karena kita sudah datang kita jelaskan biar dia paham. Tanggapan perusahaan terkait penahanan ini seperti apa? Lunas. Karena kalau tidak pernah membayar ya sampai kapan pun tidak lunas. Memang perjanjiannya 12 tahun, tapi kalau tidak bayar 20 tahun ya 20 tahun juga tidak lunas. Saya kira itu mudah-mudahan lah dengan ini ya bisa nanti kembali membayar.